Selamat siang para mahasiswa teknik sipil kelas LA 43. Oke. Nah, kita lanjutkan masuk dengan topik baru yaitu double integral atau integral lipat dua ya, nama lainnya. Kita masuk dengan double integral. Dalam bahasa Inggrisnya, Indonesia integral lipat dua ya. Integral lipat dua. Ada lagi integral lipat tiga nih ya. Triple integral ya. Lipat dua. Ya, lambangnya itu kan dua cacing. Integral dikonotasikan cacing. Oke. Eh, dasarnya double integral itu gini ya. Perlu kita ketahui eh, misalnya jadi ada selalu ada dua cara misalnya atau begini loh. Segi segi empat. Kalau segi empat ini 0 sampai 4 terus ini sampai 2 ya. Kalau empat segi panjang, ini artinya X-nya, ini artinya X-nya terletak antara berapa nih? 0 sampai 4 enggak? Ya kan? 0 sampai dengan 4. Y ini berapa nih? Dari 0 sampai 2 enggak? Berarti Y-nya terletak antara 0 sampai 2. Jelas ya? Jadi yang kita mencari itu ini ya, luasnya. Kalau pelajaran SD, pas depannya adalah panjang kali lebar. Ya, cocok kan ya. Tapi tujuannya ini adalah bentuk-bentuk yang tidak istimewa sebetulnya. Asal kurvanya diketahui. Ya kan? Tujuannya itu sebetulnya. Kalau untuk sepanjang sudah pasti tahu panjang kali lebar. Ya kan? Jadi kita mau cocokkan. Oke. Cara pertama, ini dianggap E konstan. Setelah ini dua-dua konstan. E konstan, Y konstan. Kalau empat sepanjang atau butuh sangkar itu dua konstan ya sehingga misalnya ini terhadap sumbu x ya ini terhadap sumbu x maka luas atau area luas atau area itu adalah double integral d area ya d area. Oh ya, sebelum terangkan ya, ini ada bentuk kartesius nanti ya kita. Berarti ini sama dengan integral x-nya konstan, berarti x-nya dulu 0 sampai 4, ini x-nya, y-nya. Ini sengaja kita tulis supaya kelihatan. Buku-buku rata-rata dari tulis tuh. X-nya dari tulis 0,4 aja. Ya, ini x mana? Ini x atau y ya? Itu bahaya ya. Ya, kalau ini tahu kita ini x 0 sampai 4, y dari 0 sampai 2. Nah, D area itu adalah apa? D area itu adalah dx dy, bisa gak dy dx? Ya, bisa dx dy, bisa gak dy dx? Paham ya? Artinya ada pertambahan x dan y-nya. Berarti sini D area itu adalah, nah tergantung ini letaknya. Kalau dalamnya ini y, dy dulu. Yang dalam dulu deh. Kemudian yang keluar dx. Jadi ini adalah dx kali dy ini yang sama dengan kok mati. Ya, ini yang sama dengan d area.
Jelas maksudnya? Dari itu bisa dx dy, bisa dy dx. Tergantung posisinya nanti. Jadi kalau y dulu, y konstan dulu, berarti sini dx dulu nih. Ya, paham ya? Nah, ini ada harusnya kita kerjakan yang paling dalam dulu harusnya. Ini bisa kita kerjakan yang paling dalam dulu, yaitu X dari 0 sampai 4, terus Y dari 0 sampai 2. Nah, ini punya X, pasti DX. Karena DX adalah independen kalian, mereka tidak terikat kan? DX-nya bisa kita tarik keluar. Boleh ya? Terus yang DY tetap. Karena ini batasnya X, DX. Ini batas Y, DY. Saya lengkap di sini. Nah, biasanya kita kerjakan paling dalam dulu. Ini, paling dalam dulu. Tetapi sehubungan ya harga batasnya konstan dua-duanya, maka ini istimewa ya. Kalau ini konstan dua-dua, ini kita kerjakan sendiri-sendiri. Hasilnya kita kalikan. Jadi integral dx berapa? X harga batas 0,4 kali integral dy apa? Y harga batas 0,2. Ya kan? Sehingga di sini ya. Sehingga luas ya. Itu luas itu adalah apa? Harga batas X batas atas, ini kan artinya batas atas enggak? 0 ini batas bawah, 4 batas bawah atas. Ya enggak? Kalau yang Y-nya 0 batas bawah, 2 batas atas. Jadi sini X batas atas kurang X batas bawah. X kurang X. Kali Y, Y batas atas 2 dikurang Y batas bawah 0. Sehingga hasilnya apa? 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi benar enggak 4 segi panjang? Panjang kali lebar. 4 kali 2. Oke. Ini untuk mengetes kebenarannya. Nanti tujuannya mungkin melengkung dengan linear. Apa yang terjadi? Ya, sama saya. Oke. Nah, kalau ya ini yang sampai nih x konstan dulu ya. X konstan. Berarti x dulu. Jadi x dulu ya, baru y. Tapi kalau saya tulis misalnya y konstan ya, y konstan berarti y dulu ya. Y berapa batasnya? Dari gambar. Y batasnya 0 sampai 2. Ya, Y batasnya 0 sampai 2 dan X batasnya dari berapa? 0 sampai 4. Ya. Enaknya ya kalau konstan dua-dua lebih mudah ya. Oke. Nah, baru kita cari berapa luas atau area. Berarti sini Y dulu ya. Y dulu. Y-nya berapa? 0 sampai 2 nak? Y-nya dari 0 sampai 2. X-nya dari 0 sampai 4. Nah, ini yang tadi nih, lihat nih. Kalau X dulu, sini apa? DX dulu. Nah, di sini apa? Y, DY. Ini yang disebut D area. Enak. Ini integral IPA 2 ini penting ya. Untuk jurusan Anda teknik sipil, juga teknik industri, sangat penting. Pasti banyak ketemu masalah-masalah ini. Ya. Oke, sehingga ini terjadi apa? Y-nya dari 0 sampai 2, ini Y. Karena dx dy independen, berdiri sendiri dalam bentuk perkalian, boleh tarik nggak? Berarti si dy-nya tarik keluar. Gitu kan? Ini batas Y. Ini X. X batasnya 0 sampai 4, dx. Biasa kita kerjakan yang belakang dulu. Tetapi karena ini konstan, ini boleh kita kerjakan sendiri-sendiri gitu. Ya, ini istimewanya. Sehingga ini terjadi integral dy, y agak batas 0,2. Integral dx, x agak batas 0,4. Ya nak? Y batas atas adalah
2 dikurang batas bawah 0. X batas atas 4 dikurang X batas bawah 0. Sehingga hasilnya 2 kali kurang 0, 2. 4 kurang 4. Hasilnya 8. Sama kan? Tadi juga 8. Jelas ya nih? Ini yang mudah ya. Sebentar lagi kita pelajari yang sedikit ada variabelnya gitu. Ya. Oke, sampai sini. Any question? Cukup jelas? Ya. Kalau jelas, saya berikan yang berikutnya eh, parabola, ya, lengkung. Nah, itu. Nah, kalau ada parabola dengan linear, gimana itu? Contohnya saya buat gini ya. Ini gini. Gambar warnanya saya kasih hijau saya. Jadi ini bentuknya gini. Oh. Nah, gini. Kalau Hello. Kalau ini Y adalah X kuadrat, ini batas ini 1 contohnya. Ini 1. Berarti kalau Y sama dengan X kuadrat, X-nya 1, berarti Y berapa? Y adalah 1 pangkat 2 enggak? Kan X kuadrat. Ini kan Y sama X kuadrat, X-nya 1, 1 pangkat 2 adalah 1 juga. Berarti titik ini adalah 1,1 enggak? Halo? Ya. Nah, berapa luas ini? Kalau ini jangan pakai ini. Saya kasih warna aja ya. Warna kuning saya apa? Nah, supaya kelihatan kalau lagi coret. Nah, itu. Yang kita mau cari yang diwarnai kuning itu. Ada nggak rumus khusus gitu? Kalau sampai 1 X kuadrat dx. Apa? Kalau yang biasa kan mau sampai 1 X kuadrat dx dari area itu. Oh, kalau yang linear biasa ini langsung batasnya dari 0 sampai 1 betul. Gitu kan? Jadi tunggal itu yang betul, itu yang kalkulus 1, benar. Ya, bisa agak pakai itu. Tapi ini kita belajar double. Nah, jadi kalau double ini yang dikatakan apa? Ini yang dikatakan E konstan. Coba perhatikan. Ini sebentar lagi ujian ya. Ya, Iya. walaupun kuliahnya ada pengganti ya, ingat. Nanti apa ya? Hari ya. Nanti saya ingatkan lagi. Ya. Baik, baik. E konstan. Nah, kalau E konstan, X terletak antara apa? Berarti X dulu. Itu artinya E konstan, X dulu. Berapa dari 0 sampai 1? Nah, Y-nya berapa? Jadi ini Y-nya tidak konstan. Ya, di sumbu X Y 0 nggak? Sumbu X itu Y 0 kan? Kesamanya Y 0. Terus di atas Y berapa? Tuh. Hah? X kuadrat. Kan lengkung kan? Kan lengkung nih. Jadi dari sumbu X ke garis lengkung Y sama X kuadrat. Nah, gitu. Kalau digambarkan. Ya kan? Berarti Y dari 0, Y sama dengan 0 itu di sumbu X, sampailah garis lengkung Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini variabel. Ini udah nggak bisa pakai yang langsung tadi ya. Nggak bisa. Oke ya, ini batasannya yang perlu Anda tahu. Sudah jelas di sini. Nanti dibalik. Y konstan, Y berapa, X yang berupa variabel. Ya. Nah, di sini ini terhadap apa? Sumbu X enggak? Ini kita hitung terhadap sumbu X. Sama yang itu dulu Anda belajar integral single kan? Luasnya adalah integral batasnya X-nya 0 ke 1 fungsi X atau Y dx kan? Y dx atau fungsi X dx. Gitu kan? Benar nggak gitu? Di kalkulus 1. Oke. Sekarang ini double integral. Jadi luas atau area area itu adalah double integral.
Nah, ini apa? X-nya konstan. Oh, yang konstan paling depan tuh harus konstan. Kalau yang depan tuh Anda kasih variabel, nggak bisa selesai. Masa jawabannya variabel? Iya kan? Jadi harus konstan ya. Jadi X dari 0 sampai 1, tuh Y dari 0 sampai X kuadrat. Nah, ini atas variabel X kuadrat. Ya. Terus apa? Luas area tadi Y, Y ini adalah Y dx. Ya nak? Halo? Dapat integral gitu kan? Sorry, enggak. Ini Y, sini apa? D area kan? Jadi rumus dasarnya apa? Luas area adalah double integral D area ini nih. D area tuh bisa dx dy, bisa d dx. Tergantung. Nah, di sini kita lihat yang dalam apa? Y. Maka dy dulu. Yang di luarnya x. Berarti sini dx. D kali dx kan d area nak? Halo? dy kali dx atau dx kali d area. Paham? Paham nggak? Ya. Baik, saya teruskan. Nah, ini X dari 0 sampai 1. Karena dy kali dx adalah konstan kali, apa bukan, independen. Bentuk perkalian. Ya bebas. Nah. Maka si dx-nya boleh tarik nah, masuk sini, keluar ya. Ini agak batas X, dx. Nah, ini batas Y, 0 sampai S kuadrat ya. Nanti D, dy. Yang kita kerjakan apa dulu? Yang kita kerjakan yang belakang dulu. Nah, karena ini agak batasnya ada variabel, nggak bisa langsung. Jadi kan kalau ini konstan, ini boleh saya kerjain depan juga sendiri-sendiri. Ya enggak? Seperti tadi sendiri-sendiri enggak? Sendiri-sendiri. Ini enggak bisa. Kerjakan belakang dulu. Ya. Sehingga ini terjadi apa? Integral. Ya, integral X dari 0 sampai 1 dx. Nah, integral dy apa? Integral dy apa? Y agak batas 0 sampai X kuadrat. 0 batas bawah, X kuadrat batas atas. Jelas? Jelas, Pak. Kemudian yang kita ganti adalah Y-nya. Sehingga terjadi X dari 0 sampai 1 dx. Y batas atas adalah X kuadrat. Dikurang Y batas bawah adalah 0. Sehingga hasilnya X dari 0 sampai 1, X kuadrat kurang 0, X kuadrat dx. Nah, ini kan biasa nih. Apa nih? Apa rumus integral X pangkat N dx? Seper N plus 1, X pangkat N plus 1. Ya. Jadi seper N plus 1, X pangkat N plus 1. N-nya 2 ya. Agak batas 0, 1. Seper 2 plus 1, sepertiga ya. X pangkat 3. Agak batas 0, 1. Baru masukkan sepertiga kali X pangkat 3. Batas atas 1 pangkat 3 kan? Kurang X pangkat 3 batas bawah. Apa? 0 pangkat 3. Ini hasilnya sepertiga kali 1 pangkat 3, 1. 0 pangkat 3, 0. Hasilnya berapa? 3. Sepertiga ya. Oke ya. Ini cara pertama. Cara kedua dibalik. Y konstan. X-nya yang berubah. Yang berubah itu hati-hati. Ya. Ini dasarnya nih. Walaupun ini bisa juga dengan single integral yang Anda belajar di K21. Ya. Baik. Sebetulnya double integral ini untuk mencari luas lingkaran lebih pendek jalannya. Luas lingkaran kan PR kuadrat katanya. Bukan. Kalau di SD luas lingkaran adalah 22,7 kali jari. Jadi pi kali R kali R kuadrat, pi R kuadrat. Dan kita buktikan dari situ kan. Panjang.
jalan buktinya. Kalau ini lebih pendek, pakai double. Oke. Nah, sekarang kita balik. Masih gambarnya sama, tapi arahnya apa? Yang kita ambil bukan E konstan, tetapi Y konstan. Ya, ya saya ada mau ini. Halo. Eh, Sama ya. Ini, oke. Ini 01, ini juga 1, ini 1,1. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Coba perhatikan dulu. Halo. Yang luasnya itu yang mana? Yang hati-hati ya, bisa beda ya. Harus tahu gambarnya yang benar. Nah, luasnya yang minta yang sama sama yang tadi. Sehingga jawabannya harus sama sama yang tadi. Jalannya lain. Oke. Nah, di sini saya ambil Y konstan. Tahu tadi kan E konstan. E konstan. Sekarang Y konstan. Y konstan. Berarti Y terletak antara apa? Nah ini, Y terletak antara apa? Ini Y-nya berapa? 0 sampai 1 enggak? Halo. Y konstan, berarti Y-nya berapa? 0 sampai 1 enggak? Ya, 0 sampai 1. X-nya? Kalau X berarti 0 sampai akarnya. Hati-hati. Y itu yang mana? X-nya mana? Yang ini ke sini enggak? Ya. Berarti dari parabola ke garis X sama dengan 1. Ini kan X sama dengan 1 sini. Ya nak? Oh. Garis ini. Nah, kalau Y sama dengan X kuadrat, coba dibalik. X kuadrat adalah Y. Berapa X? Jika Y. Nah, ini berarti ini diubah menjadi X adalah akar Y. Berarti dari apa? X sama dengan akar Y sampai 1 nak? Iya, iya. Dari gambar mana tuh? Dari garis lengkung, yaitu akar Y sampailah 1. Beda, lebih sulit ini ya. Lebih mudah yang tadi kan, konstan Y dari bawah ke atas. Enak, berarti apa tuh? Sumbu X Y 0, parabola Y X kuadrat. Nah, berarti inilah batasannya ini. Yang penting itu pertama adalah menentukan harga-harga batasnya. Jelas sampai sini? Itu capek sekali ya, non? Halo, Oh. are you sick? Are you sick? Ya, ya udah pelan-pelan perhatiin ya, teman ya. Supaya Anda ngerti juga nanti kalau dibalik bingung ya. Baik, saya teruskan. Nah, baru saya jawab jadi apa? Luas atau area itu adalah double, rumus umumnya double D area ya nak? Rumus umumnya itu. Jadi ini sama dengan karena ini Y konstan, Y-nya berapa? Dari 0 sampai 1 enggak? Tuh lihat nih, Y-nya dari 0 sampai 1 enggak? Iya. Nah, X-nya dari mana? Akar Y. Akar Y sampai 1. Terus sini, karena ini X, sini apa? DX dulu. Yang luar apa? DY. Perkalian ini yang disebut D area, betul enggak? Nah, kemudian jadi luas atau area apa? Sama dengan integral Y dari 0 sampai 1. Nah, karena dx dy adalah perkalian bebas, ya enggak? Tidak terikat, kita tarik dy ini. Kemudian X dari akar Y sampai 1. Ini X, berarti dx, ya enggak? Oh. Nah, ini kan ada variabel akar Y. Berarti ini
Yang dalam dulu kan? Ya, seperti tadi juga, yaitu Y dari 0 sampai 1 dy. Integral dx apa? X, enak. Oh iya. Integral dx, X. Agak batas berapa? Akar Y sampai 1 kan? Jadi integral Y dari 0 sampai 1 dy. Nah, X batas atas berapa? 1. 1 dikurang X batas bawah akar Y. Jadi ini Oh. ngerti ya? Jadi ini sama dengan apa? Ada mau tulis boleh Y dari 0 sampai 1. Ini 1 kurang akar Y. Akar Y itu sama enggak Y? Ya, akar Y Iya. dy. Tuh. Atau Y dari 0 sampai 1. 1 dikurang akar Y sama enggak Y pangkat setengah? Ah, sama. Dy. Nah, Anda sudah belajar integral 1 dy berapa? Y. Betul ya? Integral Y pangkat setengah, Y pangkat N. Seper N. Betul kan? Tambah 1, Y pangkat N. Plus 1. Agak batas 0, 1. Kan gitu. Paham ya? Seper N. N setengah ya. Halo. Ya. Y pangkat setengah dy kan? Y pangkat setengah. Apa? Seper N plus 1. Seper setengah plus 1. Y pangkat setengah plus 1. Jelas itu? Enggak. Step by step ya. Terus ini Y dikurang berapa? Setengah tambah 1 berapa? 3/2. Ya, 1,5 dibulat di 3/2. 1 bagi 3/2 dibalik. Enak? Ya. 2/3 betul. Iya. Terus Y pangkat setengah tambah 1. Iya, pangkat 1. Y pangkat 1,5 kan? Jangan buat dia 1,5. Y pangkat 1,5. Y pangkat 1 tetap. Y pangkat setengah akar Y. Itu. Jadi ya. Y pangkat 1,5 itu kan Y pangkat 1 kali Y pangkat setengah. Y pangkat 1 tetap. Y pangkat setengah akar Y. Oke. Agak batas 0, 1. Nah, masukkan. Sekarang masuk Y batas atas 1 dikurang batas bawah 0. Itu 2/3 kali Y akar Y. Y akar Y batas atas 1 akar 1 dikurang akar Y batas bawah 0 akar 0. Enak? Hasilnya apa? 1 kurang 0, 1 dikurang 2/3 dari berapa? Ini tulisannya jadi kena tebal ini. 2/3 dari apa? 1 akar 1, 1 ya? 0 akar 0, 0. Hasilnya apa? 1 dikurang 2/3 berapa? Hah? Dikurang 1/3 ya, ya. 1 kurang 2/3. Kok tulisannya jadi kecil amat. 2/3 begitu. Hasilnya 3. 3 ya. Sama? Lebih sulit ini ya. Iya, Pak. Lebih mudah yang tadi X konstan, Y berubah. Tapi ada kalanya Y konstan, X berubah. Itu lihat bentuk gambarnya. Alright? Baik, Pak. Jelas sampai sini? Teman-teman jelas? Wah, ini ada penyambungnya. Enggak. Teman-teman ya. Do you understand? Siapa yang belum mengerti? Halo. Teknik sipil ini ya, teknik sipil itu sangat menggunakan kalkulus. Ya. Jadi ngapa saya berani mengatakan itu? Karena saya mengalami jurusan teknik sipil ya. Ya. Ada yang iseng juga. Oke. Jelas ya? Pelatihan di teknik sipil itu perlu. Jadi benar-benar harus Anda kuasai ya. Baik. Sampai sini dulu ada pertanyaan dulu enggak?
Hah? Nggak ada. Kalau nggak ada, nah ini susah. Hari ini ada gangguannya, HDMI-nya, kepala tidak ada. Kawatnya aja bisa hilang kepala. Memang sudah sebelumnya gini ya. Saya sudah sebulan tidak masuk. Oke, kita udah lama tidak jumpa terus hari ini. Baik, kita teruskan mungkin contoh ya. Nah, sekarang kita bisa buktikan. Benar nggak luas lingkaran PR kuadrat dengan menggunakan double integral. Integral 42. Oke ya, kita buktikan. Buktikan luas lingkaran adalah PR kuadrat. Ayo. Kalau Anda menggunakan yang single integral, sehingga sudah saya nak tahu dulu Anda kalkulus satu ikutin enggak luas lingkaran? Panjang kan? Pakai integral dengan substitusi trigonometri. Akar R kuadrat kurang S kuadrat. Enak. Panjang. Nah ini pendek Anda lihat ya. Jadi saya katakan sketsanya miring. Saya ini warna hijau ya. Gambarnya lah itu bagus ya. Nah, ya, ini lingkaran. Di sini 0, ini jari, sini min R, betul nggak? Ini sumbu Y, sumbu X. Nah, ini untuk memudahkan hitungan, kita tidak perlu langsung satu lingkaran. Kita ambil aja yang seperempat lingkaran, boleh nggak? Halo? Kita ambilnya yang seperempatnya. Kalau seperempatnya tahu kan, satu lingkaran dikali 4, betul nggak? Nah, kita ambil yang seperempatnya aja. Oke. Nah, langkah pertama apa? Ya, berarti oh ya ini saya terangkan ini menggunakan koordinat polar ya. Jadi saya terangkan dulu ini ya. Saya terang dulu. Jadi kalau kita gunakan yang sebelum ini adalah menggunakan koordinat Cartesius ya, Cartesius. Oke, itu dengan gambar jadi kalau ada gini, ini adalah X. Nah, di sini kalau ini semua Y. Kalau ini sumbu X, ini kan DX ini. Ya nak? DX. Tuh ini DY. Enak. Kalau Y kan DY. Pertambahannya. Sehingga ini dikalikan. Inilah yang jadi 4 segi panjang. Betul nak? Inilah yang disebut apa? D area. Betul nak? Halo? Inilah yang disebut D area. Yang nilainya bisa DX kali DY. Bisa dibalik DY kali DX. Paham? Halo? Jelas sampai sini? Benar, nanti saya tes ya. Ya, saya ketahuan tuh. Ya, if you understand, so you can do it. Tapi kalau Anda tidak bisa ya, mau betapa 10 jam ya tetap aja tidak bisa. Ya ini
bentuk yang apa kartesius. Sekarang satu lagi koordinat. Nah ini kalau ada melingkar kita gunakan koordinat apa namanya tabung Tabung. ya. Di areanya disebut koordinat tabung, bukan polar ya. Mirip tapi ya beda. Nah kalau kita gambarkan, misalnya gini. Oh ini harusnya ini warna hijau. Terus ini warna merah misalnya. Nah ini halo, ini R ya jari ya R. Ini D theta. Ini ada sudutnya D theta. Ini tetanya nih. Ini theta, ini D theta ya. Nah ini pertambahan ini disebut apa? Halo, DR. Kalau ini saya namakan AB. AB. Ini A ini jadi kelihatannya enggak ini ya. AB ya. Nah, coba saya kasih warna kuning nggak? Ini D areanya. Berapa panjang busur AB? Pelajaran DST. Yang ditanya, yang diketahui kalian sama. Ada enggak? Nah, jadi kita cari dulu apa? Panjang busur AB. Panjang busur AB adalah ya, panjang busur AB adalah sudut. Eh, Panjang busur AB itu bagian dari keliling lingkaran yang jarinya R. Itu enggak? Keliling lingkaran apa rumus? 2 PR. Keliling lingkaran 2 PR. Berasal dari di SD ada belajar 22/7 kali garis tengah. 227 pi garis tengah 2R. Jadi pi kali 2R 2PR. Jadi sini sudut di depan sudut busur AB apa? D theta enggak? Halo? D theta ya. D theta per sudut lingkaran. Nah, sudut lingkaran berapa nih? Ya, 2 pi radian. 360 derajat atau 2 pi radian. Enak. Dalam radian yaitu per 2 pi. Kali luas lingkaran. Enak. Jadi d theta per 2 pi kali luas lingkaran apa? Hah? Pi r kuadrat. Ya, pi r kuadrat enak. Pi r kuadrat ya. Berarti pi-nya bisa suara nggak nih? Oh iya. Sudah. Sudutnya per 2 pi kali. Oh salah, keliling lingkaran. Itu kan panjang busur, bukan luas. Iya, mohon maaf saya salah. Jadi bukan luas lingkaran sini. Apa? Betul disebut tadi 2 PR benar. Itu apa? Keliling lingkaran. Ya. Jadi ini bukan luas, tapi ini adalah keliling lingkaran. Yaitu 2 PR. R kecil ya. R kecil 2 PR. Nah, sehingga ini bisa dicoret. Halo? Bisa dicoret apanya? 2 pi-nya. Itu enggak? 2 pi bisa coret enggak nih? Oh, bisa, Pak. Ya, 2 pi-nya kita coret. Tinggal apa? Tinggal jadi panjang busur AB adalah apa tuh? 2 PR. 2 pi sudah coret nih. 2 pi sudah coret ya. Jadi tinggal
R D theta, betul. Ya. Nah, kemudian ya, panjang unsur AB itu kecil sekali. Kalau sangat kecil, seolah-olahnya linear. Nah. Ingat enggak? Kalau garis lengkung, saya ambil kecil sekali. Kelihatannya apa? Besar itu. Hah? Oh, faktornya besar. Iya dong, ini ya panjang-panjang gitu. Tuh, ambil kecil sekali. Sangat kecil sekali, berarti yang lengkung tuh kelihatannya linear. Benar? Lama sih ya? Ya. Nah, kemudian DR linear. Jadi panjang unsur AB linear. Jadi ini berbentuk 4 segi panjangan nih. Ya. Ini yang disebut D area. Jadi D areanya apa? D area adalah panjang unsur AB dikali dengan DR. Yang sama dengan apa? Panjang unsur AB ada RD theta kali DR. Sehingga D area adalah disusun tuh. RDR D theta. Jelas? Jelas sampai sini? Ya, datang ini saya turunkan rumusnya dari mana? Mengapa D dalam bentuk koordinat tabung, D areanya adalah RDR D theta. RDR D theta. Ya, ini turunnya. Sudah tahu belum? Halo? Hello, do you understand? Understand, Pak. Saya ngajarin disiplin bukan sekarang loh. Dulu angkatan kedua pertama kali di Saniter tahun 98 ya. Kemudian pernah juga kosong lagi, ngajar lagi, kosong lagi gitu ya. Oke. Nah, sudah ngerti ya. Jadi D areanya untuk gerak tabung apa? R-nya dia dari RD theta. Oke ya. Nah, baru masuk ke sini. Nih. Ini adalah apa nih? Seperempat luas lingkaran. Betul nggak? Halo? Ini adalah seperempat luas lingkaran adalah double integral D area. Oke? Jadi seperempat luas lingkaran adalah, nah mulai sini. Sini apa? Pasti ada hubungan theta dengan R. Theta dulu. Tetanya berapa? Kalau di sini tetanya ini kan bergerak dari sini ke sini enggak? Ya, di sini tetanya adalah 0, ya enggak? Belum berhenti dengan sum X, ke sini tetanya berapa? Pi per 2, 90 derajat. 90 derajat itu sama enggak pi per 2? Pi itu kan 180 derajat dibagi 2, 90, ya enggak? Jelas? Jadi tetanya dari 0 sampai pi per 2 radian. Jari-jarinya berapa? Dari 0 sampai R. Dari 0 sampai R besar. Betul nggak? Paham nggak nih? Ya, ini penting ya. Kalau ini Anda nggak ngerti, sulit deh. Ya. Jadi sini pasti mainnya theta, kodrat tabung ada theta, ada R. Theta dari 0 sampai pi per 2 radian, sedangkan jari-jari dari 0 sampai R besar. Betul nggak? Ini mau betul rumusnya. Nah, di sini D area. Jadi rumus D area apa? Halo. R kali D theta. Ya. Jadi R kali DR kali D theta ini D area. Jadi seperempat luas lingkaran adalah, nah, tetanya boleh ditarik keluar, tidak independen, ini perkalian. Tetanya boleh ditarik keluar ya, keluar. Terus R-nya dari 0 sampai R besar, tinggal RDR. Jelas ke sini? Nah, ini kerjakan sendiri. Karena 0 R ini agak konstan, theta 0 sampai pi per 2 juga konstan. Ini boleh masing-masing. Enak. Nah, dihitung. Seperempat luas lingkaran adalah integral D theta. Theta. Agak batas?
Dari 0 sampai pi per 2 ya. Dari 0 sampai pi per 2 ya. Integral R pangkat 1 dr. Seper 1 tambah 1 per 2 nak. R pangkat 1 tambah 1 nak. Oh, iya. Seper 1 tambah 1 R pangkat 1 tambah 1. Seper 1 tambah 1 seper 2 R pangkat 1 tambah 1 R kuadrat. Pagar batas nor R besar. Jadi seperempat luas lingkaran adalah, nah, theta batas atas pi per 2 dikurang batas bawah 0. Kali setengah kali R kuadrat batas atas, R batas atas, R ya. Jadi R kecil itu sama dengan R kuadratnya, R kuadrat dikurang batas bawahnya 0 kuadrat. Ini hilang ya, 0 kuadrat. Jadi hasilnya seperempat luas lingkaran adalah berapa ini? Ini pi per 2 kali setengah. Pi per 4 enggak? Pi per 4. R pangkat 2. Nah, karena seperempat nih supaya jadi 1 dikali 4 enggak? Iya. Dikali 4. Dikali 4 dari luas lingkaran. Dikali 4 apa? Pi R kuadrat. Benar. Pi per 4 kali 4 pi. Singkat. Saja. Kalau Anda pakai itu ada akar R kuadrat kurang S kuadrat. Menggunakan substitusi trigonometri. Panjang. Matematik itu memang terus. Tapi harus tahu. Ya, ya ini logiknya ya. Oke? Do you understand? So far? Oke. Apalagi yang ada mau tanya nggak? Oke. Kalau sudah, sebenarnya saya bisa langsung ke triple. Volume. Nah, volume ini. Lanjut, Pak. Volume itu ada 2 rumus bisa ya. Bisa double, bisa apa? Double integral, bisa triple integral. Ya. Jadi volume benda itu ada 2 rumus ya. Volume itu adalah kalau menggunakan double integral adalah double integral gitu ya. Z D area, ada Z-nya. Z itu bidang lengkung, bisa bidang apa lah, bidang datar bisa juga bidang lengkung ya. Z D area. Seperti bola. Kita bisa buktikan mengapa luas permukaan bola adalah 4 pi r kuadrat. Seolah-olah 4 kali luas lingkaran. Ya nak? Iya, Pak. Why? Ya. Nah, ini yang apa tadi? Double. Dan juga dia bisa menggunakan triple integral D volume. D volume. Ya. Nah, D areanya di sini kita pakai apa? D areanya adalah R. DR, D theta tadi sudah kita buktikan. Betul enggak? Di sini D volume sama dengan apa? DZ kali D area. Ya nak? D volume adalah DZ kali D area. Atau D volume sama dengan DZ kali D areanya yang pakai koordinat tabung nih. Ini adalah menggunakan koordinat tabung. Ini juga menggunakan koordinat tabung. Sini apa? R, DR, D, theta. Ya, ini sama, ini juga koordinat tabung. Enak. Sabar, sabar, sabar. Jadi saya tanya Anda masing-masing, mau nggak jadi dosen? Nantinya Anda mau jadi dosen? Gak mau, Pak. Harus ada emosi. Kalau mau menjadi guru atau menjadi dosen itu harus sabar. Kunci utama. Kalau nggak sabar, bawaannya marah-marah.
Akibatnya apa? Darah tinggi, hipertensi, ya. Akibat darah tinggi apa? Stroke, ya. Ya inilah yang saya masuk itu memang pengalaman saya di sini sudah 42 tahun, ya. Ditambah SMA 2 tahun, SMP pernah ngajar. Cuma ya beda itu ngajar SMP itu anaknya lebih nakal-nakal lagi deh, ya. Disabar, sabar, sabar juga. Ya. Anda masih sudah perlu tinggi juga lumayan ya. Cuma itu kurang perhatiannya deh. Ada yang perhatian dan enggak. Oke ya. Sekarang kita buktikan. Membuktikan dulu apa volume bola bisa dihitung apa? 4 per 3 pi r per 3 kan? Oke, kita buktikan ya. Buktikan. Jadi buktikan ini sebetulnya menunjukkan eh, bahwa formula itu benar ya. Bahwa volume bola itu adalah 4 per 3 pi r pangkat 3. Enak. Benar, itu Anda belajar di SD apa? Volume bola adalah 4 per 3 kali 27 kali dari jari, kali dari jari, kali jadi 3 kali. Ya kan? Pangkat 3. Putih apa? Iya. Jadi bentuknya itu sama sama tadi gak? Kayak ya sama sama yang tadi. Kayak lingkaran. Kemudian di ya. Oke. Ini oke. Jadi ini adalah ini R. Apa sama itu? Tinggal tambah ini jadi. Ini sama ini. Ini bisa diputar tak sumbu X, bisa diputar tak sumbu Y. Ya kan gitu kan? Oke, lihat. Kita pakai double dulu ya. Double triple nanti. Nah, kalau kita pakai, sekarang saya tanya Anda. Kalau saya dari 0 sampai R, diputar tak sumbu X, jadi bentuknya itu yang mana? Yang ini kan? Berarti setengah bola ya? Setengah volume bola enggak? Itu saya ambil dari sebenarnya seperempat lingkaran. Saya putar, itu jadi setengah bola enggak? Hello? Ya? Iya. Ya. Kalau ya, eh, pertama teta dulu. Tetanya berapa? Seperti tadi enggak sama? Seperempat lingkaran ambilnya yang Iya bisa enggak setengah? Kalau setengah batasnya dari min R sampai R. Tapi kita mau pusing dengan min, kita ambil 0 sampai R. Boleh enggak? Kalau 0 sampai R kan diputar setengah bola kan? Nah, udah. Jadi kalau Anda mau satu bola, langsung min R sampai R. Cuma batasnya ada minnya. Ya, bisa banyak cara. Jadi tetanya dulu, tetanya berapa? Hello, tetanya nih. Tetanya dari sini ke sini, apa tuh? Di sini teta 0, ini teta berapa? Pi per 2 radian, enak? 0 sampai pi per 2 radian. Terus R-nya, halo, R-nya berapa? Jadi jarinya dari 0 sampai R besar nggak? iya Pak. 0 sampai R besar. Iya Pak. Terus eh, persamaan bola itu apa? Persamaan bola itu apa? X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2 tambah dengan R kuadrat. Ya enggak? Paham nggak sampai sini? Halo?
Nah, Ini Pak. Z-nya, nah, Z kuadrat berapa? Maka Z kuadrat adalah R kuadrat dikurang X kuadrat tambah Y kuadrat. Itu enggak? Kalau ini saya kurung, boleh enggak gini? Boleh kan? Jadi Z kuadrat adalah R kuadrat dikurang dan kurung X kuadrat tambah Y kuadrat. Paham enggak? Anda tahu X kuadrat tambah Y kuadrat itu apa tuh? Halo? R kuadrat dikurang R kecil kuadrat enggak? X kuadrat tambah Y kuadrat kan sama apa? Seperti alasnya tabung. Enak. Lingkaran. Sama lingkaran kecil itu apa? S kuadrat tambah Y kuadrat. R kuadratnya R kecil. Ya. Nah, berapa Z? Z adalah akar R kuadrat besar, besar pangkat 2 dikurang R kecil pangkat 2. Enak. Nah, udah dapat ini, baru Anda masuk dengan volume. Ini terhadap diputar ya. Ya. Ini diputar terhadap sumbu, diputar terhadapnya THD ya, sumbu X. Maka volume apa nih setengah volume bola apa? Halo, setengah volume bola apa? Double integral itu pertama sini apa? Begini double integral Z D area ya nak? Iya Pak. Dan dasarnya ini, oke, ya sebelahnya, sesudahnya. Jadi setengah volume bola adalah double integral. Pertama ini theta. Theta dari 0 sampai pi per 2 radian, R-nya dari 0 sampai R besar. Ya enggak? Ingat ini setengah bola ya dari tempat lingkaran. D area ya. Z ini D areanya R DR D theta. Halo, ini yang D areanya. Ya kan? Paham enggak? Ada paham nggak guys ini? Oke. Jadi sama dengan apa nih? Theta dari 0 sampai pi per 2 radian D theta. R-nya dari 0 sampai R besar. Terus Z-nya ganti. Z-nya berapa? Nih. Z-nya adalah akar R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat. Ya. Akar R kuadrat kurang R besar kuadrat dikurang R kecil ini kali R DR D theta. Theta D theta udah keluar. Enak. Halo. D theta-nya udah keluar tinggal RDN enggak? Ini ngerti enggak nih? Ya. Sebetulnya double integral itu sama ya kerja integral single juga, tapi 2 kali kerjakan. Kalau triple integral 3 kali kerjakan, itu maksudnya. Ya nak? Nah, terus ini sama dengan apa nih? Theta dari 0 sampai pi per 2 radian. Nah ini berarti ini ada kerjaan dulu ya, yaitu R dari 0 sampai R. Nah akar itu sama enggak pangkat setengah? Halo? Pangkat setengah enggak? Akar sama enggak pangkat setengah? Oke. Kemudian RDR apa? RDR sama enggak turunan dari ini? Ini U-nya, U pangkat N DU, sengaja. U pangkat N DU. Berapa turunan nih? Halo, berapa turunan nih? Terhadap R kecil. Kalau terhadap R kecil apa? Kan terhadap R kecil nih. R besar dianggap konstan. R kuadrat turunannya nol nggak? Oh. R kuadrat kan R kecil. Jadi R besar dianggap konstan. Terus R kecil kuadrat diturunkan berapa? 2R ya? Kurung kali DR. Jadi hasil ini apa hasilnya? Min 2 RDR. Itu enggak? Iya Pak.
Yang ada sini apa? RDR. Terjadi kelipatan min 2. Supaya min 2 jadi 1 di depannya kali apa? Seper min 2. Ya. Atau min setengah sama. Seper min 2. Ya, gitu. Ya, gitulah. Baik, kita teruskan. Nah, hasilnya apa nih? Halo? Oh ya, ini batasnya 0R ya. Berarti bisa dikerja masing-masing nggak nih? Ini batasnya dari 0 sampai R besar, konstan. Ini theta 0 sampai pi per 2 radian, konstan. Berarti ini boleh kerjaan sendiri enggak? Oh, boleh Pak. Kecuali ada variabel R kecil enggak boleh. Jadi ini setengah volume bola sama dengan ini integral d theta. Integral d theta. Theta ada batas 0 sampai pi per 2. Ini kali min setengah integral U pangkat setengah DU per N-nya berapa? N-nya setengah plus 1 U-nya R kuadrat kurang R besar kuadrat kurang R kecil kuadrat pangkat N plus 1 ya enggak? Iya Pak. Agak batas 0 Oh, R besar. Enak. Jadi ini theta batas atas pi per 2 dikurang batas bawah 0. Ini hasilnya apa nih? Min seperdua kali setengah tambah 1, 1/2 dibulat. tuh. Belum tiga Pak. Dibulat, bilang bulat maksudnya. Oh, 3/2. 1 bagi 3/2. Ya, 2/3. Sehingga duanya bisa dicoret. Kali R pangkat 1/2. R kuadrat, R besar pangkat 2 dikurang R kecil pangkat 2. Ya enggak? Berarti yang pangkat satunya R besar kuadrat kurang R kecil kuadrat. Dan pangkat setengahnya akar. Betul enggak? betul. Ya, akar. Akarnya R kuadrat kurang R kecil kuadrat. Agak batas R. Oh. 0R. Sehingga setengah volume bola sama dengan pi per 2 kurang 0. Pi per 2. Terus ini menjadi min 2 ya. Duanya sorry. Dua sorry. Tinggal min sepertiga enggak? Iya Pak. Tinggal min sepertiga. Min sepertiga. Ya. Terus ini dimasukkan nih. Masukkan. Yang diganti R kecilnya. Oh, Yang diganti R kecilnya yang sama dengan batas atasnya R besar, batas bawahnya 0. Dimasukkan nih. Berarti ini R kuadrat kurang R besar kuadrat di akar. Nah, gitu. Jadi sini R kuadrat dikurang R kuadrat. Enak. iya Pak. Akar dari R kuadrat dikurang R kuadrat. Batas atasnya kan R besar. Batas bawah 0. Iya Pak. Dikurangi R kuadrat besar kurang 0 kuadrat. Gitu enggak? Iya Pak. Batas bawah akar R kuadrat kurang 0 kuadrat. Gitu ya. Nah, R kuadrat kurang R kuadrat kan 0. Berarti apa nih? Ini adalah jadi 0. Betul enggak? Betul Pak. Maka tinggal apa? Jadi setengah volume bola adalah, nah ini boleh dikalikan ya. Ini boleh kalikan apa? Min Min Pi per 6. min pi per 6 ya. Terus ini apa? 0 dikurang R kuadrat kali
Akar ekornya R nggak? Nah, gitu ya. Oke. Sehingga seperdua akar volume bola adalah apa nih? P per 6 pangkat 3. Min pi per 6. Ini ya sabar. Ini min R pangkat 3 enggak nih? Oke. Jadi setengah volume bola min kali min plus pi per 6 R pangkat 3. Dikali 2. Tunggu dulu, ini ada salah saya. Iya. Nah, nah. Supaya setengahnya hilang dikali berapa? Kali 2, Pak. Ya harusnya 4 per 3, 3 per 3 ya. Ada yang salah nih? Mungkin bisa Ada yang ketinggalan ya? itu Pak. Ini ada min setengah, betul. Terus ini bener kan? Ini N. Perhatikan. Ini U pangkat N DU. Ya enggak? U pangkat N DU. Ini N ini seper N plus 1, U pangkat N plus 1, agak batas, no R. Halo? Batasnya no R ya? Tadi kita ambil no R ya? No R. Oh. Iya. Terus tipe 2. Oh ini tipe 2 ya. Kok hasilnya enggak sama juga sih, ada yang salah nih. Ya. Kayaknya ya. Yang mana nih? Coba lihat. Jadi soalnya Kali 2 tipe 3. Berarti ada enggak bisa, ini harusnya supaya satu bola aja lah. Ya. Batasnya min R sampai R ya. Ya, kita pakai ya. Kita pakai aja batasnya dari min R sampai R. Coba perhatikan. Ini semua nih. Berarti batas ini adalah ini saya ambil satu bola aja. Jadi setengah lingkaran itu kebetulan kan di satu bola. Ya langsung aja ya. Jadi keliru jadinya. Di sini batasnya dari min R sampai R ya. R-nya dari min R sampai R. Min R sampai R. Oke. Yang lainnya sama. Ini berarti ini adalah volume bola. Ya, volume bola ya, bukan ini batasnya bukan pi tapi apa? Halo. Ini apa? Sampai sini. Jadi bergeraknya ke sini. Berarti theta adalah sampai pi, betul enggak? 180 derajat. 180 derajat kan pi. Ya. Jadi batasnya pi ya. Jadi sini bukan, ini kita hapus saja. Di situ nampaknya enggak cocok ya. Halo. Setengah bolanya enggak ada, jadi satu bola langsung batasnya. Nah, itu. Mana? Di sini. Kalau kita masukkan sini berarti dari bukan pi per 2 tetapi apa? Pi ya. Ini dari sampai pi mana tadi? Sampai pi. Ya, jadi ini adalah sampai pi ya. 0 sampai pi setengah lingkaran ya.
0 pp 0 pp. Oke, jadi ini ini setengah bolanya enggak ada ya. Pi kurang 0. Ya ini pi kurang 0. Ini batasnya dari apa? Dari min R ya. Ini berapa sini? Dari min min ya. Jadi batasnya di sini salah. Min R sampai R. Halo? Min R sampai R. Berarti di sini batasnya min R. R-nya dari batasnya dari apa? Halo, halo. Perhatiin dari min R sampai R ya, bukan dari gambar min R sampai R. Min R sampai R. Tuh. Nah, di sini salah nih. Jadi apa hasilnya ini? Ini min R pangkat 2. Ini min R pangkat 2. Hasilnya apa? Berarti ini tidak cocok ya. Halo. Jadi sepertiganya oke ya. Jadi 2/3 setengah ya oke. Oke, jadi sini halo. Ini 0 akar 0. Hasilnya apa? 0 ya. 0 akar 0 hasilnya 0 kurang ini apa? R kuadrat. La ilah. Ini min pangkat 2 juga. Kok hasilnya bisa beda ya? Kalau ini habis dong. Min di pangkat 2. Iya. Min R pangkat 2 jadi 0, 0, 0 jawabnya. Tidak mungkin kan? Ini tidak mungkin nih. Oh, 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 oh. Coba ada yang keliru enggak? Superman 2, kita lihat Superman 2 begitu. Ini ceritanya pi ini kurang pi ini masuk di sini. Min dari min di pangkat 2 plus dikurang bisa 0, 0 akar 0 juga hasil. Ini belakangnya juga 0 kan? Nggak mungkin. Masa kolom bolan 0? Berarti ada salah ya. Something wrong. Ya. Kita lihat. Kenapa nggak bisa ya? Luas tadi cocok ya. Ini volume. Oh, tunggu.
Nah, belakangnya yang jadi masalah ya. Oh, tuh R-nya R pangkat 3 ya. Harusnya kan ini R pangkat 2. Betul. Wah, tuh. Nggak bisa. Nggak kelihatan ya? Ada salah. Halo? Ini bukan setengah bola, tapi volume bola. Ini juga salah. Ini adalah volume bola. 0 sampai pi. Dari gambar betul nggak? 0 sampai pi setengah lingkaran. Terus theta. Oh, theta tuh 0 sampai. Theta itu yang melingkar bawah ini ya, salah bukan yang ini ya. Salah. Halo. Bentar, ini 0 sampai pi. Kalau ini melingkarnya 2 pi ya. 2 pi enggak nih? Mendatar. Kalau melingkar itu kan 2 pi kan? Berarti salah. Tetanya itu sebetulnya. Untuk 3 dimensi. Ini lain beda sama 2 dimensi ya. Ini 3 dimensi. Harusnya 0 sampai 2 pi. Misalnya. Di sini bukan pi per 2. Bukan pi juga tapi 2 pi ya. Kalau perhatikan ini sampai 2 pi. Terus jari-jarinya. Jari-jarinya 0 sampai R. Bentar. Oh, coba. Anda ini nggak mau berpikir, ajak berpikir enggak? Coba perhatikan. Yang keliru jari-jari tetap 0 sampai R. Jari-jari kan mencar gitu maksudnya. Coba perhatian, ini gerak ke sini kan. Artinya tetap 0 sampai R bukan min R, salah. Ya. Jadi sini adalah 0 sampai R. Ya, tetap 0 sampai R ini tetap. Nah, di sini salahnya. Batasannya yang salah. Batasannya ini 0 sampai R, 0 sampai 2 pi. Berarti sini 2 pi ya. Ini agak batasnya 2 pi ya, agak batasnya 2 pi. 0 sampai 2 pi, berarti ini 2 pi kurang 0 ya, 2 pi kurang 0. Anda kalau ya, itu tidak berpikir. Ayo lihat sini nih. Berapa nih? Terus ini sampai sini benar. Ini batasnya dari 0 sampai R tetap. Ya. Oke, kita lihat sini hasilnya apa nih? Tadi itu yang belakang udah benar sudah. Ini 2 pi kurang 0, 2 pi ya. Ini 2 pi. Ini hasilnya 2 pi. Ini belakangnya harusnya ini 0 tetap ya. Halo. Ini 0 kuadrat, 0 kuadrat. Jadi ini hasilnya 2 pi. 2 pi itu melingkar. Tadi itu theta itu bukan begini ya, tapi begini. Halo, paham nggak? Theta itu bergeraknya gitu, apa? Horizontal. Ya, melingkar lingkaran. Lingkaran kan 0 sampai 2 pi. Jadi hasilnya 2 pi kali min sepertiga, min 2 pi per 3 enggak? Halo, min 2 pi per 3. Ya, min 2 pi per 3. Min 2 pi per 3. Di sini tinggal apa? Ini 0. Akar 0 dikurang R kuadrat kali R. Itu enggak? Yang 0 ini hilang kan? Nah, tinggal apa? Min 2 pi per 3. Ini hasilnya 0. Ini R pangkat 3. Jadi kalau dikalikan, min kali min
plus Y1. Kalau di Jawabannya harusnya 4/3 ya. itu dijawabnya dari tadi yang di atas tadi ke bawah kan? Melingkar. Ke atas. Nanti waktu tadi 456 5678 Ya, yang atas ya. 4234 ini berarti pinjam dari kali dua. Oh ya itu kali. Ya, berarti ini setengah. Jadi kalau kita gambarkan tadi iya ya. Tadi kan ini 0 saya ambil ya. Berarti gambar yang bawahnya sebentar. Di bawahnya enggak ada ya. Benar benar kata Anda. Ya ini. Dia yang atas ini sampai ini ya. Tengah bola. Ya, itu volume berarti setengah volume bola betul. Jadi ini setengah ya. Setengah volume bola, setengah volume bola, setengah volume bola semua ya. Hasilnya adalah plus 2/3 pi R pangkat 3 ya nak. Kemudian ini supaya pecahannya setengahnya hilang dikali 2. Hasilnya apa? Volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3 ya. Maaf tadi ya. Yang kita lihat itu setengah bolanya. Karena R-nya tadinya ada R bukan apa? Nanti itu jelas kalau pakai Z itu bidang dasar itu 0 sampai pemungkannya adalah akar itu tadi kan. Sampai dengan itu. Ya, 4. Jelas ya. Dari gambar ini, Anda lihat ini adalah yang atasnya aja. Kita hitung, berarti setengah volume bola. Jadi bawahnya kan sama, simetris dikali 2 ya. Supaya setengah di 1 dikali 2. Oke. Nah, sekarang kita masuk dengan triple integral. Ya, triple integral atau integral lipat 3. Integral lipat 3. Nah, ini volume adalah triple integral dV. D volume. Perhatikan. Kalau ini kartesius gimana? Kalau koordinat kartesius volume adalah integral X, Y, Z. Enak. Terus ini dz kali d area. Enak. Dz kali d area. D volume itu dz kali d area. D areanya berarti volume adalah ini X, Y, Z. Dz kali d areanya adalah kalau ini Z, ini Y. dy ini apa? X. Dx ini kan d area. Paham ya? Ini yang kartesius. Bagaimana dalam koordinat tabung? Dalam koordinat tabung maka volume adalah triple D area, triple D volume ya, dV yang sama dengan triple dz kali d area. Sehingga ini theta itu mendatar. Ya, horizontal pantai ini lingkaran ya. Di theta biasanya kalau mendatar 0 sampai 2 pi itu biasanya. R-nya dari 0 sampai R besar enak jarinya. Kemudian Z-nya dari 0 sampai
permukaan, ya enggak? Halo? Sampai permukaan itu yang tadi apa? R kuadrat dikurang R kuadrat, ya enggak? Z-nya. Tadi Z kita cari itu enggak? Di atasnya di mana? Halo? Ini Z-nya. Z-nya akar R kuadrat kurang R kuadrat. Sabar, sabar, sabar. Ampun, mau saya marah, saya darah tinggi. Oke, terus ini apa? DZ, ini. Nah, D areanya dalam koordinat tabung. Itu apa? R, DR, D, theta. Jadi itu rumusin. Sudah, Pak? Halo? Nah, Anda buktikan habis ini. Coba. Tiga pakai coba buktikan. Saya udah kasih batasnya nih. Batas tetanya 0 sampai 2 pi radian. R-nya dari 0 sampai R besar. Z-nya dari 0 sampai akar. R kuadrat kurang R kuadrat. Sama nggak apanya itu? Ada pertanyaan dulu Mas ini? Halo? Ya ini Z-nya. Z. Jadi tiga ada tiga integral, ada tiga batasan. Ya. Berarti batasannya ini adalah theta itu selalu melingkar, berarti 0 sampai 2 pi radian. R-nya dari 0 sampai R besar, jadi kan apa di sentral ke sana jadi 0 sampai 2 R. Z-nya dari 0 sampai, nah ini fungsi Z-nya. Ya, fungsi Z-nya. Jadi ini biasanya kalau itu bola, ya ini tergantung ya. Ini Z dari fungsi, tahu ya? Fungsi Z-nya sini. Fungsi Z-nya kalau bola akar R kuadrat kurang R kuadrat. Ya. Kita lihat sebentar. Terus tiga. Event. 16 Mei hari ini ya. Baik, saya Brandon ada mana? Oke. Ngapa? Darius Yosua Miten Tidak ada, Pak. Sudah tidak ada dia. dan datang sama sekali. Oke. Muhammad Nawas Rizky ada ngapa? Lupa. Muhammad Rizky Fatin. Mana? Ini mengapa? Itu wifi. Wifi ya? Ya. Minus access connection failed. Putra Baladitya sakit. Tapi nggak ada sakit nih. Nah, itu kelasnya. Terus Rizky Takayuki Permana. Ngapa? Hah? Hah? Nggak bisa. Minus access connection. Terus Rizky udah si
Vincentius Brian Lee. Lupa. Oke. Nah, cuma tadi yang ada Darius Joshua Pitten. Yang lain oke, sudah. Senlock. Kita ada kuliah pengganti ya. Udah tahu ya? Halo? Coba lihat bentar. Saya cari di Nah, ini kalau jadi ya nanti saya kasih tahu tanggal 26 itu rencananya ganti tanggal 28 ya. Sudah tahu ya? Senin depan kalau jadi acara best employee work kalau jadi saya tidak tahu kan nih ya kalau tidak jadi saya kasih tahu Anda nanti. Oke, kita lihat nanti ya. Digantinya pada 28 Mei. Kemudian yang 28 April yang waktu udah lewat ya. Pas saya berangkat itu. Itu diganti 10 Juni, hari Selasa 10 Juni KP. KP ada KP. Ya. Untuk yang 28 Mei di K1D sebelah. Untuk yang 10 Juni K1E. Oh, berarti ya. Itu aja yang apa? Kemudian ada pertanyaan lah. Ini coba Anda tadi ya. Udah. Ya, coba dikerjain ya. Oke. Membuktikan benar enggak nanti akhirnya 4/3 PR pada 3. Oke. Oke, sampai jumpa kita minggu depan. Pak, terima kasih.